Selamat bertemu kembali bersama saya Pastor Hamzani Simborun dalam Renungan Harian Katolik Sabtu 7 Januari 2023. Dan Injil kita diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, setiap orang tentu punya masalahnya masing-masing. Setiap keluarga juga punya masalahnya masing-masing. Tak ada orang dan tak ada keluarga menurut saya yang tidak punya masalah. Entah itu misalnya cekcok karena perbedaan pendapat, perbedaan ide, atau karena suami atau istri selingkuh, atau karena usaha bangkrut, atau karena anak-anak bandel, atau karena kegagalan di sana sini. Setiap orang punya masalah. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan berjudul perkawinan di Kana. Mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus, mengubah air menjadi anggur. Kita tahu persoalannya di sini, bahwa mereka kehabisan anggur. Jadi keluarga ini pada hari pertama membangun rumah tangga pun sudah mendapat masalah. Tidak menunggu berminggu, berbulan, bertahun membangun rumah tangga baru mendapat masalah, tidak. Pada hari pemberkatan itu, pada hari pesta itu, keluarga ini pun sudah mendapat masalah. Mereka kehabisan anggur. Ini bisa kita ibaratkan dengan pesta-pesta kita. Kalau kita kehabisan makanan atau kekurangan makanan, kita pasti akan menanggung malu. Malu pada semua undangan, tamu undangan kita. Tetapi apakah mereka ini malu? Apakah mereka sampai pada rasa malu, sampai pada menanggung malu? Tidak. Mengapa? Karena Yesus, Maria hadir di pesta itu. Maka dari bacaan Injil hari ini kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, kita belajar dari Tuan pesta yang mengundang Maria dan Yesus hadir di pesta itu. Kehadiran Maria, kehadiran Yesus ke pesta itu menyempurnakan pesta mereka, menutupi segala kekurangan, menyelesaikan segala persoalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih,
Pesannya yang pertama adalah, kalau kita punya pesta atau hidup kita setiap hari, kita diajak untuk mengundang Yesus dan Maria. Mengundang Yesus dan Maria tentu lewat doa-doa kita. Itu artinya setiap kegiatan kita harus kita hadirkan. Kita undang kehadiran Maria dan Yesus lewat doa-doa kita, lewat permohonan kita, agar segala pesta kita, kegiatan dan rencana kita, pekerjaan kita setiap hari disempurnakan oleh Tuhan. Ini pesan pertama. Pesan yang kedua adalah kita belajar dari Maria. Sangat menarik tadi ya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Mari kita lihat tindakan Maria ini. Sangat peka, sangat tanggap. Dia prihatin, dia sungguh-sungguh perhatian. Mereka ini kekurangan anggur. Nanti kalau ini terjadi akan sangat memalukan. Maria langsung mengambil tindakan tanpa perintah. Dia peka, dia tanggap pada situasi. Dia mengatakan pada Yesus, mereka kehabisan anggur. Juga dikatakan oleh Maria kepada murid-murid Yesus, lakukanlah apa yang dikatakan Yesus kepadamu. Maria percaya bahwa Yesus bisa berbuat sesuatu. Iman Maria ini perlu kita contoh, dan tindakan Maria yang tanggap dan peka pada situasi ini juga perlu kita contoh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di sekitar kita ada banyak persoalan yang membutuhkan bantuan. Ada situasi yang meminta kita untuk tanggap peka pada situasi itu. Kadangkala kita dalam hidup menutup diri, kita cuek, kita tidak peduli. Tetapi Maria sangat peduli. Dia tanggap, ini bukan pestanya. Ini bukan pesta Maria, pesta keluarganya si Maria, tidak. Tapi pesta orang lain, dia hadir di situ dan dia tanggap. Dia peduli pada orang ini. Dia percaya pada Yesus, percaya bahwa Yesus bisa berbuat sesuatu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, inilah pesan kedua, bahwa kita hendaknya meneladani Maria yang peka pada situasi sekitar kita. Tak perlu memikirkan upah, tak perlu menunggu perintah, tapi peka dan tanggap pada situasi juga akan menolong dan berguna bagi orang lain. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, ada dua pesan dari bacaan Injil hari ini. Pertama, bahwa setiap saat, dalam setiap kegiatan pekerjaan, terlebih pada pesta-pesta kita, kita mengundang Maria dan Yesus untuk hadir. Kehadiran mereka menyempurnakan pesta, menyempurnakan kebahagiaan kita. Yang kedua adalah, marilah belajar dari Maria yang tanggap, peka, peduli, mau menolong orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan. Peduli pada situasi sekitar kita, sebab ini sangat berarti dan sangat berharga untuk mereka. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Amin.